Pelajaran Sekolah Sahabat, Kamis 6 Maret 2025, pelajaran ke-10, dengan judul Batasan dan Aturan. Pertentangan kosmis pada dasarnya adalah pertikaian mengenai karakter Allah yang disebabkan oleh tuduhan fitnahan iblis terhadap kebaikan, keadilan, dan pemerintahan Allah. Ini adalah semacam tuntutan hukum perjanjian kosmis. Konflik seperti ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan kekuatan belaka, melainkan memerlukan demonstrasi. Jika tuduhan serius diajukan terhadap seseorang yang berkuasa, cara terbaik dan mungkin satu-satunya untuk mengalahkan tuduhan tersebut adalah dengan melakukan penyelidikan yang bebas, adil, dan terbuka. Jika tuduhan tersebut mengancam seluruh pemerintahan kasih, maka tuduhan tersebut tidak bisa disembunyikan begitu saja. Apakah arti semua ini dalam memahami pertentangan kosmis dan kaitannya dengan masalah kejahatan? Jika Allah berjanji, apakah Dia akan mengingkarinya? Tentu saja tidak. Sejauh Allah menyetujui aturan main, tindakannya di masa depan akan terbatas secara moral. Dengan demikian, beberapa kejahatan mungkin terjadi dalam wilayah kerajaan kegelapan yang sementara. Bacalah Markus 6 ayat 5 dan Markus 9 ayat 29. Apakah yang ayat-ayat ini tunjukkan mengenai bagaimana bahkan tindakan ilahi pun dapat secara integral terkait dengan faktor-faktor seperti iman dan doa? Saya baca dalam Markus 6 ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Markus 9 ayat 29. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Dalam kedua narasi ini, tampaknya ada batasan atau aturan main yang secara dinamis terkait dengan hal-hal seperti iman dan doa. Di bagian lain kita melihat banyak bukti bahwa doa membawa perubahan di dunia ini, membuka jalan bagi tindakan ilahi yang mungkin tidak dapat dilakukan secara moral. Namun kita tidak boleh salah berpikir bahwa iman dan doa adalah satu-satunya faktor. Bisa jadi masih banyak faktor lain yang mungkin tidak kita sadari. Hal ini sesuai dengan apa yang telah kita lihat sebelumnya tentang aturan main. Sejauh Allah membuat komitmen atau menyetujui beberapa aturan main, tindakannya di masa depan akan terbatas secara moral. Dengan demikian, beberapa kejahatan mungkin terjadi dalam wilayah kerajaan kegelapan yang sementara. Bacalah Roma 8 ayat 18 dan Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Wahyu 21 ayat 3-4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bagaimanakah ayat-ayat ini memberi Anda keyakinan bahwa meskipun ada banyak hal yang tidak kita ketahui, kita dapat percaya bahwa Allah mengetahui yang terbaik, menginginkan yang terbaik, dan akan mendatangkan kebaikan, mengakhiri kejahatan, dan membawa kebahagiaan abadi? Demikianlah bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di pelajaran selanjutnya.